Setiap beberapa tahun sekali, salah satu festival paling unik di dunia ini dibuka untuk semua orang yang ingin bersenang-senang. Semuanya ada di sini, pertunjukan mutan, akrobat, pesulap, dan hewan-hewan eksotis. Tapi atraksi yang paling misterius adalah toko kekuatan super. Hanya dengan membayar $5, kamu bisa memiliki kemampuan tidak biasa selama 24 jam. Setiap tahun, toko ini mengubah temanya. Dan kali ini didedikasikan untuk penglihatan. Nah, 5 orang teman yaitu Peter, Harry, Mary, Ben, dan Norman datang ke toko itu dan mengambil gulungan kertas dari bola ajaib. Mereka membukanya dan seketika itu juga bola tersebut mengeluarkan petir. Sekarang mereka semua punya penglihatan super. Harry mampu melihat radiasi inframerah. Itu membuatnya bisa melihat dalam kegelapan. Tapi bukan berarti dia menjadi buta di siang hari. Harry bukan melihat warna dan cahaya, melainkan suhu. Matanya kini berubah menjadi perangkat penglihatan malam. Ular memiliki kekuatan super ini. Ini membantu mereka menangkap mangsanya. Tapi di beberapa tempat, kemampuan ini bisa membuat hidup menjadi lebih sulit. Kalau pergi ke kutub utara, kamu akan melihat kegelapan karena saking dinginnya di sana. Sedangkan kalau pergi ke gurun pasir, kamu bisa menjadi buta. Harry bisa melihat orang dan hewan dari jarak jauh berkat penglihatan inframerahnya. Tapi dia tidak bisa melihat benda-benda dingin dari dekat. Wajah setiap orang tampak berwarna oranye, sementara ujung hidung dan telinga berwarna pucat. Karena ini adalah bagian tubuh yang paling dingin. Jika Harry tersesat di hutan, ia bisa menemukan tempat yang hangat dengan mudah. Karena mampu melihat peningkatan suhu dari jauh. Dia menikmati pola suhu ketika panas dari api meningkat, menyebar di udara dan menghilang. Harry melihat kaki orang-orang yang sedang berlari berpendar karena darah mengalir dengan cepat di sana. Tangan petinju bersinar, begitu juga punggung perenang. Harry kesulitan berjalan dalam cuaca hangat, bahkan saat hujan. Dia tidak bisa memasak karena penggorengan membutakannya. Tapi tempat paling berbahaya bagi Harry adalah sauna. Hari pun berakhir dan penglihatan Harry kembali normal. Peter kini bisa melihat sinar ultraviolet. Sekilas tidak ada yang keren di sini. Ultraviolet adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan beberapa gadget. Jadi Peter bisa melihat cahaya tidak biasa yang sedikit mengganggu matanya. Di langit, ia melihat bintang-bintang yang lebih terang dan bahkan cahaya galaksi yang jauh. Berkat sinar ultraviolet, kulit kita menjadi kecoklatan. Peter menyaksikan sinar yang tidak terlihat oleh orang biasa menerpa kulit dan sedikit membakarnya. Di dalam ruangan tidak banyak sinar ultraviolet dan penglihatan Peter memburuk. Dia kesulitan membedakan warna dan gambar di depan matanya menjadi redup. Mata Peter tidak bisa melihat di malam hari karena hanya ada sedikit sinar ultraviolet. Bola lampu biasa tidak bisa memperbaiki situasinya, tapi lampu ultraviolet bisa. Ketika Peter tegang, matanya mulai memancarkan sinar ultraviolet. Ini berarti dia tidak perlu mencuci tangan karena sinar ultraviolet adalah agen antibakteri yang kuat. Peter cukup melihat telapak tangannya untuk menghilangkan semua kuman. Selain itu, dia juga bisa mengenali uang kertas palsu dan melihat sidik jari pada benda apapun. Dia bisa menjadi detektif yang hebat dengan kemampuan itu. Tapi 1 hari pun berlalu dan penglihatannya kembali normal. Mary mendapat kemampuan untuk melihat gelombang radio. Gelombang ini digunakan dalam radio, satelit, dan banyak teknologi lainnya. Hampir semua gadget memancarkan gelombang ini, jadi Mary melihat semua perangkat elektronik bersinar. Medan magnet bumi menghasilkan gelombang radio. Hal yang sama juga terjadi di planet-planet lain, sehingga Mary bisa melihat Jupiter, Venus, dan Merkurius di langit. Tapi tidak dengan Mars, karena planet ini tidak memiliki medan magnet. Gelombang cahaya bertebaran kemana-mana, ditangkap oleh radio dan perangkat lainnya. Penerima radio biasa menangkap gelombang radio dan mengubahnya menjadi suara. Inilah cara kita mendengar musik dan siaran langsung. Hal yang sama juga terjadi di dalam otak Mary. Matanya melihat gelombang radio dan otaknya mengubah sinyal menjadi suara. Itulah yang menjadi masalah. Mary melihat gelombang radio di mana-mana. Musik, suara-suara yang berbicara dalam berbagai bahasa, white noise, dan iklan memenuhi kepalanya secara bersamaan. Itu membuatnya terganggu, tapi begitu Mary memejamkan mata, semuanya menjadi hening. Jadi, dia memutuskan untuk tidur sampai kekuatan supernya menghilang.
Ben mendapatkan penglihatan gamma. Sinar gamma berasal dari benda-benda terpanas dan paling energik di alam semesta. Sinar ini memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga dapat merusak DNA kita. Matahari, bintang-bintang yang jauh, ledakan supernova, dan lubang hitam memancarkan radiasi gamma dalam jumlah sangat besar. Tapi Ben tidak bisa melihatnya karena atmosfer planet kita menangkal radiasi gamma. Tapi kalaupun ia pergi ke ISS, Ben tetap tidak bisa melihat apa-apa karena bintang yang meledak berada sangat jauh. Dia bisa melihat radiasi gamma di bumi di area radioaktif. Dia tidak perlu menggunakan dosimeter untuk menentukan tingkat radiasi di dekat reaktor nuklir yang ditinggalkan. Ben melihat radioaktivitas beberapa objek yang berarti dia bisa memperingatkan orang-orang tentang bahaya ini. Kemampuan yang luar biasa bagi sebagian ilmuwan atom, tapi tidak berguna bagi orang biasa. Di sebuah kota di planet yang sangat radioaktif, Ben akan menjadi teman yang paling disambut dalam kelompok manapun yang tengah mencari hal-hal misterius. Dia bisa dengan mudah menemukan tempat aman dengan tingkat radiasi rendah yang bisa ditanami buah dan sayuran. Dia tahu daerah yang paling tercemar dan tidak akan membiarkan orang-orang pergi ke sana. Selain itu, jika ada monster radioaktif bersembunyi di hutan, Ben akan tahu lokasinya berkat cahaya yang dipancarkan monster tersebut. Tapi, di kota biasa seperti tempatnya tinggal, kemampuan ini tidak berguna. Ben menunggu selama 24 jam dan mendapatkan penglihatan normalnya kembali tanpa merasakan ada perbedaan. Nah, Norman mendapat penglihatan sinar X. Ini bukan berarti dia bisa melihat menembus dinding. Dia melihat sinar X di rumah sakit dan memahami cara kerjanya. Dokter melepaskan sinar X dari mesin khusus. Sinar tersebut melewati kulit, otot, dan jaringan kita, tapi tidak bisa melewati tulang. Kemudian, ketika sinar mencapai lembaran biru ini, ada bayangan yang ditinggalkan oleh tulang. Bisa dibilang sinar X bekerja seperti matahari, hanya saja sinar ini melewati jaringan lunak. Norman mampu melihat bagaimana sinar X melewati tubuhnya, dan jika dia menutup matanya, dia akan tetap melihat cahaya terang karena kelopak matanya tidak bisa melindunginya. Itu saja trik kerennya. Tentu saja akan jauh lebih keren kalau dia bisa memancarkan sinar ini dari matanya. Cukup dengan sedikit usaha, dia akan bisa melihat kerangka seseorang. Norman bisa menjadi dokter atau ilmuwan yang hebat, tapi menggunakan kemampuan seperti itu untuk jangka waktu yang lama tidak mungkin dilakukan karena sinar X dapat membahayakan tubuh manusia, terutama jika tidak mengenakan baju pelindung. Oke, kekuatan supernya menghilang setelah 24 jam. Teman-temannya memutuskan kembali ke karnaval untuk mencoba hal lain. Mereka memasuki toko kekuatan super, dan pesulap yang bekerja di sana menawarkan sesuatu yang benar-benar fantastis. Apa kalian ingin melihat semua radiasi dan gelombang di alam semesta? Tanyanya. Tentu saja, jawab mereka. Sang pesulap mengetuk lantai 3 kali dengan tongkatnya. Gumpalan awan berkumpul di dalam bola ajaibnya. Lalu petir-petir menyambar keluar. Sebuah kekuatan misterius mengangkat 5 sekawanan itu dari lantai. Mata mereka menyala dengan cahaya terang. Pesulap mengetuk 2 kali lagi dan semuanya berakhir. Sekarang pergilah keluar, katanya. 5 sekawan itu meninggalkan toko dan memejamkan mata saking terangnya seluruh warna. Semuanya bersinar dengan warna yang berbeda. Langit berkilauan dengan ratusan warna. Orang-orang bersinar dan rumput memancarkan cahaya ungu. Kemudian berubah menjadi oranye, lalu biru. Cahaya di sekeliling mereka terus berubah. Bentuknya berupa gelombang, lalu garis lurus, kemudian menjadi redup, terang, transparan, dan pekat. Mereka memejamkan mata, tetapi cahaya itu tidak menghilang. Berbagai macam radiasi melewati kelopak mata mereka yang tertutup. Cahaya itu membutakan dan terlalu mengganggu. Mereka meminta agar ini dihentikan. Keajaiban pun berakhir. Mereka menyadari bahwa penglihatan manusia merupakan yang terbaik. Mata mereka melihat dunia ini dengan sempurna dan mereka tidak butuh kemampuan super. Tapi asik juga kalau punya kemampuan berlari lebih cepat.